Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Farah Alifya, NIM 08123101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan judul analisis dan optimasi portofolio saham menggunakan model indeks tunggal dan indeks Sharpe Trainer. Adapun pendahuluan kami bisa dilihat di layar, yaitu latar belakang, yang dimana penelitian ini berfokus pada kinerja portofolio saham LQ45 dari Desember 2022 hingga Desember 2023 menggunakan model indeks tunggal yang dievaluasi dengan indeks Sharpe dan indeks Trainer. Untuk bagian tujuan dan batasan masalah bisa dilihat juga di layar. Selanjutnya kita ke bagian pembahasan. Nah, dalam membuat portofolio, investor biasanya berharap untuk memperoleh hasil yang optimal dan menguntungkan bagi dirinya. Dalam pembentukan portofolio yang optimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama diversifikasi, yang kedua efisiensi portofolio, yang ketiga trade-off risiko dan return, yang keempat expected return, dan yang kelima tingkat pengembalian bebas risiko. Nah, model indeks tunggal adalah metode umum dalam analisis investasi saham untuk mengevaluasi kinerja portofolio. Nah, model ini menyederhanakan hubungan antara return sekuritas dan return pasar secara keseluruhan. Berikut adalah tahapan pengolahan data menggunakan model indeks tunggal pada 42 saham LQ45. Nah, langkah pertama adalah menghitung nilai return dari masing-masing saham yang berada pada indeks LQ45 dengan mengurangi harga saham saat ini dengan harga saham sebelumnya dibagi dengan harga sebelumnya. Selanjutnya, untuk mencari nilai expected return adalah dengan menghitung nilai rata-rata dari return sampai realisasi. Hasil perhitungan return dan expected return ini dapat dilihat pada tabel berikut. Yang dimana berdasarkan hasil perhitungan, saham BRPT ini mencatat nilai return tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa investor melihat saham BRPT ini berpotensi memberikan keuntungan yang tinggi di masa depan. Sementara itu, saham Inco memiliki return ekspektasi terendah yang mengindikasikan bahwa investor memperkirakan harga saham Inco cenderung menurun di masa mendatang. Selanjutnya menghitung return market. Nah, return market adalah tingkat keuntungan atau kerugian keseluruhan pasar yang diukur melalui indeks pasar yang mencerminkan kinerja sekumpulan saham. Dapat kita lihat indexnya di layar. Selanjutnya menghitung expected return market. Nah, expected return pasar atau market dihitung dengan mencari nilai rata-rata dari pasar IHSG dalam periode pengamatan. Adapun nilai expected return dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, selanjutnya menghitung nilai alfa dan beta dari masing-masing saham. Untuk beta atau risiko sistematis mengukur perubahan harga saham terhadap pasar. Nilai beta dihitung dari selisih return saham dan return pasar yang dapat dihitung di Microsoft Excel menggunakan rumus SWOT. Berikut adalah nilai risiko sistematis setiap saham. Nah, pada tabel menunjukkan risiko sistematis berbagai saham, yang dimana saham Arco memiliki beta tertinggi yang menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap pergerakan pasar, sehingga cenderung bergerak lebih ekstrim. Sebaliknya, saham Aces memiliki beta terendah yang menunjukkan pergerakan lebih stabil dibandingkan pasar. Selanjutnya untuk alfa, nilai alfa ini digunakan untuk mengukur kinerja portofolio saham terhadap ekspektasi pasar yang menggambarkan seberapa baik atau buruk suatu portofolio berkinerja dibandingkan dengan ekspektasinya. Nah, nilai alfa diperoleh dari selisih antara expected return realisasi dengan risiko sistematis dikalikan dengan expected return pasar. Berikut ini adalah nilai alfa dari setiap saham, bisa kita lihat pada layar, yang dimana pada tabel ini menunjukkan 22 saham dengan alfa negatif dan 20 saham dengan alfa positif. Nah, alfa positif ini menandakan saham berkinerja lebih baik dari pasar, memberikan pengembalian lebih tinggi dari risiko yang diambil. Sebaliknya, alfa negatif menunjukkan kinerja lebih buruk dari pasar. Yang dimana bisa kita lihat pada tabel bahwa saham MDKA ini memiliki alfa terendah, sedangkan saham Aces memiliki alfa tertinggi. Selanjutnya menghitung variansi return individu dan variansi return market. Nah, variansi return individu ini digunakan untuk menggambarkan risiko total dari suatu saham. Variansi return market ini digunakan untuk menggambarkan risiko pasar secara keseluruhan. Nilai variansi return pasar dapat dihitung dengan mengurangi nilai return saham individu dengan return rata-rata saham dikuadratkan kemudian dibagi dengan jumlah periode saham yang dimana dalam Microsoft Excel ini dapat menggunakan rumus VAR. Nah, metode ini juga berlaku untuk mencari nilai dari variansi return market. Selanjutnya untuk menghitung variansi kesalahan residual. Nah, variansi kesalahan residual ini mengukur risiko saham yang tidak dijelaskan oleh pasar. Nilai variansi kesalahan residual ini dapat dihitung dengan nilai variansi return individu dikurangi risiko sistematis yang dikuadratkan dikalikan dengan variansi return market. Berikut ini merupakan nilai variansi return individu, variansi return market, dan variansi kesalahan residual saham yang dipaparkan oleh tabel berikut. Nah, pada tabel menunjukkan bahwa variansi saham individu ini terkecil ada pada BBCA, sedangkan terbesar pada Arco. Nah, variansi market konstan untuk semua saham, yaitu 0,00059443. Untuk variansi residual, nilai terkecil terdapat pada BBCA dan terbesar pada Arco. Selanjutnya menghitung excess return saham dan excess return to beta. Nah, excess return adalah selisih antara return saham individu dan return bebas risiko. Digunakan untuk mengukur potensi return dari aset bebas risiko. Nilai ini dihitung dengan mengurangi return saham individu dari risk rate per bulan. Sementara itu, excess return to beta
mengukur kinerja investasi dalam menghasilkan return tambahan relatif terhadap risiko sistematis. Dihitung dengan membagi expected excess return dengan beta saham. Nah, pada tabel dapat dilihat bahwa yang memiliki nilai ERB terbesar adalah saham KLBF, sedangkan ERB dengan nilai yang terkecil itu adalah saham PGAS. Selanjutnya menghitung AI dan BI. Nah, AI ini digunakan untuk mengukur excess return dari saham individual dibandingkan dengan risiko yang diukur dengan beta. BI ini digunakan untuk menghitung variansi beta dari sekuritas. Selanjutnya menghitung cut-off rate dan cut-off point. Nah, cut-off rate ini adalah tingkat potong yang dimana tingkat return tertentu yang digunakan untuk menentukan saham mana yang akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Dan nilai cut-off point ini merupakan nilai CI terbesar pada sekelompok saham. Nilai ini didapatkan dengan cara memilih nilai CI yang terbesar. Nah, pada Microsoft Excel gunakan formula MAX. Nah, berikut adalah tabel untuk nilai AI, BI, CI, dan cut-off point. Yang dimana berdasarkan perhitungan pada tabel, nilai CI terbesar dari keseluruhan saham terdapat pada saham JSMR, sedangkan nilai terkecil adalah saham Info. Berdasarkan nilai CI yang terbesar, maka nilai cut-off point yang digunakan untuk membentuk portofolio saham optimal adalah 0,00682271. Selanjutnya menentukan kandidat saham yang dapat membentuk portofolio optimal. Nah, penentuan kandidat saham untuk portofolio optimal ini dilakukan dengan membandingkan nilai ERB dan cut-off point. Saham memenuhi syarat sebagai kandidat jika ERB besar sama dengan cut-off point. Selain itu perlu diperhatikan nilai risiko sistematis jika beta negatif, saham tersebut tidak dapat menjadi kandidat portofolio optimal karena menunjukkan pergerakan berlawanan arah dengan pasar. Nah, yang dimana pada tabel ini menunjukkan 10 saham yang memenuhi syarat sebagai kandidat portofolio optimal. Dan saham dengan nilai RB negatif tidak diambil sebagai kandidat karena dipengaruhi oleh beta negatif yang menunjukkan pergerakan berlawanan arah dengan pasar. Selanjutnya menghitung nilai WI dan ZI. WI ini adalah proporsi dana yang dimana dihitung dengan cara membagi ZI dengan total ZI. Nah, nilai ZI ini diperoleh dengan membagi beta dengan varians residual, kemudian dikalikan dengan selisih antara RB dengan cut-off point. Nah, hasil perhitungan proporsi dana dari masing-masing saham dapat dilihat pada tabel berikut, yang dimana pada tabel menunjukkan proporsi saham terbesar adalah saham JSMR sebesar 48,43%, dan proporsi saham terkecil adalah Gotoh sebesar 0,22%. Nah, perbedaan proporsi saham menunjukkan bahwa saham-saham tersebut memiliki tingkat likuiditas dan strategi pengelolaan risiko yang berbeda-beda. Selanjutnya menghitung alfa, beta portofolio, dan variansi kesalahan residual saham optimal. Nah, nilai alfa, beta, dan variansi residual portofolio ini digunakan untuk menghitung expected return dan risiko portofolio saham. Alfa portofolio diperoleh dari perkalian alfa dengan WI, beta portofolio dari perkalian WI dengan beta saham, dan variansi residual portofolio juga dihitung dengan cara yang sama, yaitu WI kali variansi residual saham. Nah, pada tabel dilihat bahwa alfa portofolio menunjukkan kelebihan return emiten dibanding pasar, seperti JSMR dengan alfa 0,019 dan Gotoh dengan 0,000028. Nah, beta portofolio mengukur sensitivitas terhadap pasar. Dengan BMRI memiliki beta 2,22 dan ICBP 0,00066. Sementara varians residual mencerminkan risiko spesifik seperti Barito Pasifik dengan 0,001 dan BMRI 0,00013. Selanjutnya menghitung return ekspektasi portofolio dan risiko portofolio. Nah, expected return adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio investasi di masa depan, dihitung berdasarkan pengembalian historis. Risiko portofolio mengukur kemungkinan deviasi nilai portofolio dari nilai yang diharapkan, mencerminkan ketidakpastian atau variabilitas hasil investasi. Bisa kita lihat pada tabel, yang dimana portofolio optimal yang dibentuk oleh beberapa saham indeks LQ45 itu ada 10, yang memperoleh nilai expected return portofolio sebesar 3,2698%, sedangkan risiko portofolio yang kemungkinan akan diperoleh yaitu sekitar 0,3991%. Selanjutnya, indeks SERP. Nah, indeks SERP ini mengukur kinerja berdasarkan pengembalian yang diharapkan dan risiko. Untuk trader, membandingkan premi risiko portofolio dengan risiko sistematis. Nah, kedua indeks ini membantu investor memahami efisiensi dan kualitas manajemen risiko portofolio yang mereka kelola. Berikut adalah nilai indeks SERP dan indeks trainer portofolio yang dibentuk. Nah, pada tabel tersebut, yang dimana indeks SERP portofolio sebesar 0,4409, yang menunjukkan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan investasi bebas risiko. Sedangkan indeks trainer sebesar 0,0334 menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola risiko pasar. Nah, nilai SERP yang lebih tinggi menunjukkan efektivitas yang lebih baik dalam menilai kinerja portofolio. Semakin tinggi kedua indeks ini, semakin efisien portofolio dalam mengelola risiko dan memberikan imbal hasil lebih tinggi. Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan sebelumnya. Mungkin bisa dilihat di slide. Itulah tadi penjelasan saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.